Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya ya iyalah ya. Oke, kemarin kita kan sudah membahas tentang listrik statis, bagian besaran dasar medan listrik yang berpelurus. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya tentang penentuan besar dan arah medan listrik ya, tetapi yang model medan listriknya itu segitiga. Segitiga itu nanti dibagi jadi dua. Ada segitiga yang sudutnya 90, ada sudutnya yang kurang ataupun lebih. Itu beda rumusnya ya. Nah, kita maksudnya segitiga sudutnya 90 gimana sih? Ini ada contohnya ya. Jadi misalnya ada dua buah muatan listrik nih, biasanya yang sering keluar kan muatan listrik aja ya. Dua jumlahnya, terus satu titik, itu yang sering keluar ya. Bisa positif ketemu positif, positif ketemu negatif, ataupun negatif ketemu negatif. Nah, maksudnya tetanya itu 90 maksudnya gimana sih? Jadi, Ibu ulangi sekali lagi ya, yang namanya medan listrik itu kan besaran vektor. Sebelum kita dapat rumus, kita itu harus menentukan arahnya dulu. Ya, karena ini ada dua buah muatan, maka arahnya itu otomatis ya ada dua buah arah medan listrik dari muatan A dan muatan B. Perhatikan di sini. Ini ada muatan A, ada muatan B, ini titik P. Jadi kita gambar panahnya di mana? Di titik P. Ada EA, ada EB. Kita gambar arah panahnya di titik P. EA karena muatan positif, itu panahnya nanti kita akan gambar menjauhi titik A. Menjauhi titik A berarti di mana? Kemana? Berarti ke bawah. Ini EA. EB di kanan, berarti panahnya menjauhi titik B ke kiri. Ini EB. Nah, theta yang di sini dimaksud ini adalah sudut apit antara EA dan EB. Perhatikan, ini sudut, ini EA, ini EB. Sudutnya berarti ini yang diapit. Tap, sudutnya 90. Itulah. Maksud dari sudut 90. Kemudian gambar selanjutnya. Ini ada positif ketemu negatif, posisinya yang ini. Ini juga ada posisi positif ketemu negatif, tapi posisinya beda. Kalau positifnya di atas, maka EA-nya ke bawah. EA. Terus negatif. Negatif itu kita gambar panah itu harus mendekati muatan negatif. Berarti ke kanan EB-nya. Tetanya mana? Ini. Ya. Kalau yang ini lain. EA-nya kemana? Bukan ke bawah, tapi ke atas mendekati muatan A karena A-nya negatif. Baru EB-nya yang menjauhi ke sana, EB-nya. Oke, tetanya mana? Ini tetanya. Kalau ini EA-nya berarti ke atas, mendekati kan? EB-nya ke kanan. Ini karena gambarnya nggak cantik, jadi seolah-olah dia nggak 90 gitu kan. Tapi ini sebenarnya 90. Begitu. Nah, kalau kalian masih ingat ya, dulu kelas 10 ya, ada EA, ada EB, ini kan sebenarnya kan penggambaran vektor versi jajar genjang gitu ya. Kalau versi jajar genjang itu kan rumusnya kalau sudut yang terbentuk adalah 90 derajat, cos 90 derajat itu kan 1, maka rumus mau kayak manapun gambarnya gitu ya, mau kayak manapun gambarnya, untuk menentukan rumus, menentukan sigma E-nya, kita cukup pakai rumus ini aja. Akar dari EA kuadrat ditambah EB kuadrat. Nah, tuh. Ya, dimana EA-nya itu adalah EA-nya jangan lupa, nanti bingung EA-nya berapa, Bu? K QA per RAP kuadrat. QA-nya kan nanti dapat informasi di soal. RAP yang mana? Ya, jarak antara muatan A ke P, ini namanya RAP. EB berarti K QB per RBP kuadrat. K-nya kan 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya nanti ada di dalam soal. RBP-nya yang mana? Jarak antara muatan B ke titik P. Inilah RBP gitu kan. Nah, tinggal dicari. Jangan lupa di
akar. Ya, tuh. Ini contoh nih. Perhatikan gambar. Jika Ki A, Ki B itu 5 mikrokolom. Oke, ini 5 mikrokolom. Ini juga 5 mikrokolom. R-nya 3 cm 3 cm ya, A ke P, P ke B. Tentukan kuat medan listrik yang diterima titik P. Sama ya. Kita kalau misalnya mau bikin arahnya dulu boleh. Karena yang ditanya itu kuat arus, sebenarnya arah nggak payah juga ya. Kita cuma mau melihat sudutnya berapa sih. Kalau seperti ini kan udah nampak nih sudutnya adalah 90 derajat gitu kan. Dan nanti kita langsung aja pakai rumus yang itu ya. Ini sudutnya 90 derajat. Dah. Nah, karena Ki A, Ki B-nya 5, RA, P, RPB sama, otomatis EA nilainya sama dong dengan EB, ya enggak? Sama, kita langsung aja pakai K, Ki A per R, AP kuadrat. Kita pakai muatan A aja untuk mencari EA sama EB ya. Berarti kan kita tinggal ambil EA sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 itu K-nya ya. Ki A-nya 5 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat min 2, jangan lupa kuadrat. Ya kan? Terus kemana lagi nih? Aduh, nggak ada tempat, ini ke sini aja ya. Nah, EA sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 5 kali 10 pangkat min 6 per 9 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya berarti berapa nih? Hasilnya ya otomatis 5 kali 10 pangkat min 2 ya kan? Ini jadi 4 ke sana kan? Newton per kolom. Ini EA doang. EA. EB-nya ya sama. Ini EA sama dengan EB. Dah tuh. Ini nilainya ya, 5 kali 10 pangkat min 2. Kita lanjut ngerjainnya ya. Aduh. Oke. Lanjut. Oke. Kita udah dapat EA-EB-nya, berarti kita langsung masuk ke rumus sigma E sama dengan akar dari EA kuadrat ditambah EB kuadrat. Karena EA-nya itu sama dengan EB, kita anggap aja EA sama dengan EB nilainya sama dengan E ya, biar nggak terlalu banyak angka yang masuk. Berarti kita ambil EA-nya jadi E. Ini sama dengan berapa tadi? 5 kali 10 pangkat min 2 ya. EB-nya jadi E juga. Berarti E kuadrat ditambah E kuadrat adalah 2E kuadrat. Akar 2E kuadrat itu adalah E akar 2. E-nya berapa? 5 kali 10 pangkat min 2. Akar 2 inilah hasil resultannya yang ini. Nah, jadi sigma E di titik P ketika keadaannya AB 5 mikrokulom dan jaraknya 3 cm, dua-duanya adalah sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 akar 2 Newton per Coulomb. Kayak gitu aja. Sip ya.